Kenalkan, nama saya Lili Epriani, NIM 171041491, kelas pagi C1, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Mursalin SEMM, semester 7. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab UAS Manajemen Pemasaran Internasional. Yang pertama yaitu, sebutkan dan jelaskan alasan mengapa pasar internasional menjadi penting. Jawabannya yaitu, pentingnya perdagangan internasional ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain semakin meningkat, maka hubungan ekonomi baik secara bilateral, regional, ataupun internasional menjadi sangat penting, sehingga itu disadari bagi tiap negara untuk melaksanakan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan oleh saudara tentang periklanan global. Periklanan global adalah pemakaian imbauan periklanan pesan, seni, naskah, foto, cerita, dan potongan video, serta film dalam pasar berbagai negara. Kemampuan untuk mengalihkan kampanye dengan berhasil di seluruh dunia merupakan keunggulan bagi perusahaan global. Iklan memainkan peran komunikasi yang lebih penting dalam pemasaran produk konsumen daripada industri. Pertanyaan yang ketiga yaitu, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan program-program promosi penjualan di pasar asing. Yang pertama yaitu faktornya seperti jenis pasar produk, yang kedua strategi dorong lawan strategi tarik, yang ketiga tahap kesiapan pembeli, yang keempat tahap siklus produk, yang kelima peningkat pasar perusahaan. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa yang dimaksud dengan strategi promosi internasional? Jawabannya itu, strategi pemasaran internasional telah mencakup seluruh proses seperti perencanaan, persiapan, penempatan, dan produk perusahaan di pasar seluruh dunia untuk mempromosikan. Pertanyaan yang kelima itu, dalam pelaksanaan promosi internasional terdapat kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu perencanaan strategi pemasaran tidak matang. Yang kedua, target pasar yang terlalu lebar. Pertanyaan yang keenam, sebutkan dan jelaskan langkah strategi memasuki pasar internasional. Yang pertama itu jawabannya seperti ekspor. Banyak perusahaan industri mengawali ekspansi internasional dengan mengekspor barang-barang atau jasa mereka ke negara lain. Yang kedua, lisensi. Seperti perjanjian lisensi memungkinkan perusahaan asing membeli hak memproduksi dan menjual produk perusahaan di negara tuan rumah atau beberapa negara. Yang ketiga yaitu aliansi strategi, seperti memungkinkan perusahaan menyebar risiko dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memasuki pasar internasional. Yang keempat, akuisisi, seperti ekspansi internasional yang tercepat dan seringkali terbesar dari berbagai alternatif cara ekspansi internasional, namun cara ini juga tidak bebas dari biaya. Yang keenam, pendirian cabang baru yang dimiliki sendiri. Memasuki pasar internasional dengan cara mendirikan cabang baru yang dimiliki sering disebut sebagai greenfield venture. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi masing-masing. Rob Top membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebutkan dan jelaskan kelima tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Yang pertama yaitu jawabannya tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap pembentukan prasyarat tinggal landas. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Yang keempat, tahap menggerakkan menuju kematangan ekonomi. Yang kelima, tahap era konsumsi massal tingkat tinggi. Pertanyaan yang ke-8, sistem perdagangan internasional antara negara tidak sama. Perbedaan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa hal. Sebutkan dan jelaskan. Perbedaannya yang pertama yaitu perbedaan mata uang antar negara. Dalam suatu negara pastinya memiliki mata uang yang berbeda-beda, dan salah satunya faktor penghambat perdagangan internasional adalah terdapat pada perbedaan suatu mata uang tersebut. Yang kedua, keamanan suatu negara.
Dalam melakukan perdagangan, faktor penghambat perdagangan internasional adalah sebuah keamanan, sebab keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Yang ketiga, kebijakan perdagangan internasional. Setiap negara tentunya memiliki kebijakan perekonomian tersendiri, namun kebijakan tersebut